Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zaki Ahmad Basyari dengan PM 215 06104 dari kelas Selekta Kapita Selekta B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UAS saya, yaitu berjudul Pengembangan Chatbot Informasi Fiskal Daerah Lampung berbasis RAG atau Retrieval Augmented Generation pada dokumen kajian fiskal regional DJPB Provinsi Lampung. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya, di mana yang pertama terkait kajian visa regional atau yang disingkat KPR. KFR merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaraan yang dimana menyajikan informasi fiskal, ekonomi, indikator pembangunan daerah, tapi saat ini masih disajikan dalam bentuk PDF yang panjang sehingga kurang efisien dalam mencari informasi atau memahami informasi yang ada. Selain itu, dokumen teknis tersebut berukuran besar karena KFR ini berjumlah banyak halaman sehingga sulit dieksplorasi oleh pengguna umum, terutama ketika membutuhkan suatu informasi yang spesifik dan cepat. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah pemanfaatan LLM atau Large Language Model seperti GPT, sehingga dapat membantu pencarian informasi berbasis bahasa alami tetapi memiliki keterbatasan, yaitu berupa halusinasi dan knowledge cut-off atau keterbatasan waktu. Kemudian, dari keterbatasan dari LLM tersebut menjadi masalah dalam konteks informasi fiskal, yang mana KFR ini bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala, sehingga dibutuhkan LLM yang dinamis dan update terbaru informasinya. Sehingga digunakanlah pendekatan Retrieval Augmented Generation atau RAG untuk menggabungkan LLM dalam proses pengambilan dokumen sehingga jawaban tetap berbasis dokumen KFR atau kajian fiskal regional dan mampu mengurangi halusinasi dan cocok untuk diterapkan pada domain pemerintah yang menuntut akurasi tinggi. Kemudian untuk perumusan masalahnya, yang pertama ada dua. Yang pertama itu bagaimana penerapan RAG dalam dapat membantu mengekstrasi dan menyajikan informasi fiskal dari kajian dari dokumen KFR yang masih berbentuk dokumen panjang sehingga sudah dicari secara manual. Rumusan kedua yaitu bagaimana merancang sistem berbasis RAG yang mampu menghubungkan LLM dengan dokumen KFR secara langsung sehingga menghasilkan jawaban yang akurat, relevan, dan sesuai dengan sumber resminya. Kemudian ada tujuan penelitiannya yaitu menerapkan metode Retrieval Augmented Generation untuk membantu mengekstrasi, mengelola dan menyajikan informasi fiskal dari KFR sehingga pengguna dapat memperoleh informasi secara cepat tanpa melakukan pencarian manual. Kemudian tujuan kedua itu merancang dan membangun sistem chatbot berbasis RAG yang mampu menghubungkan LLM dengan dokumen KFR secara langsung. Dan di sini ada manfaat penelitiannya. Yang pertama, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang NLP dan Information Retrieval, khususnya di metode atau pendekatan RAG. Kemudian, manfaat kedua, meningkatkan aksesibilitas informasi fiskal daerah dengan menyediakan sistem yang mampu memberikan jawaban cepat dan akurat. Dan yang ketiga adalah membantu instansi seperti DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaraan atau pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi fiskal secara lebih efisien dan ramah pengguna. Kemudian di sini pasti ada batasan penelitiannya, di mana yang pertama ada sumber informasinya itu digunakan hanya berasal dari KFR yang diterbitkan oleh DJPB. Kemudian batasan kedua, informasi disajikan terbatas pada informasi publik yang memang tersedia secara resmi dalam dokumen KFR. Dan yang batasan ketiga itu ruang lingkup penelitiannya hanya mencakup pembangunan sistem berbasis RAG saja. Oke, kita masuk ke tinjauan pustaka, di mana di sini ada tiga tinjauan pustaka. Yang pertama ada KFR atau Kajian Visa Regional, yang di mana KFR ini dokumen resmi yang diterbitkan oleh DJPB atau Direktorat Jenderal Pembendaraan, yang di mana setiap daerah memiliki KFR-nya sendiri-sendiri, yang diterbitkan secara triwulanan dan secara tahunan. Kemudian KFR ini berfungsi sebagai laporan analitis yang menggambarkan kondisi fiskal, kinerja, anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, perkembangan ekonomi regional, serta isu strategis yang memengaruhi kebijakan fiskal di tingkat daerah. Kemudian ada LLM atau Large Language Model yang merupakan model kecerdasan buatan berbasis deep learning yang dilatih menggunakan jumlah data teks yang sangat besar dan menggunakan arsitektur transformer. Dan yang ketiga ada RAG atau Retrieval Augmented Generation, merupakan pendekatan dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP yang mengombinasikan kemampuan generatif LLM dengan mekanisme information retrieval. Dan di sini ada penelitian terkait, ada tiga, yaitu yang pertama ada policy boot, reliable reliable question answering over policy dokumen, di mana di sini objeknya dokumen kebijakan pemerintah yang di mana menggunakan RAG untuk menjawab pertanyaan berbasis dokumen resmi pemerintah.
Kemudian ada Retrieval Augmented QA, System for Government Service, di mana dokumen layanan publik pemerintahan menggunakan RAG untuk informasi publik pemerintahan tersebut. Dan yang terakhir ada Assassin RAG, System Capabilities on Financial Document, di mana di sini merupakan objek penelitiannya dokumen keuangan resmi seperti laporan keuangan, finansial, dan dokumen ekonomi, sehingga ini cocok digunakan sebagai referensi dalam penyusunan RAG. Kemudian ada tahapan perancangan, ada yang pertama itu ada analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini terbagi dua, ada studi literatur dan analisis kebutuhan pengguna. Kemudian ada pengumpulan dan persiapan dataset yang terdiri dari pengumpulan dokumen KFR sebagai datasetnya, dan ada pra pemrosesan data. Kemudian ada perancangan sistem RAG, yaitu menentukan arsitektur RAG-nya dan integrasi LLM dengan dokumen. Dan terakhir ada perancangan evaluasi sistem, yaitu pengujian kualitas jawaban dan evaluasi sistem. Oke, kita masuk ke setiap bagiannya. Pertama ada analisis kebutuhan sistem yang dimana di sini dilakukan studi literatur dan analisis kebutuhan pengguna. Untuk studi literatur digunakan untuk memahami konsep dari KFR, LLM, RAG sehingga mengembangkan RAG dengan lancar. Kemudian analisis kebutuhan pengguna itu menunjukkan perlunya sistem yang mampu menjawab pertanyaan bahasa alami secara cepat, akurat, berbasis dokumen KFR. Di mana di sini dapat dianalisis kebutuhan penggunanya itu seperti pegawai DJBB atau pengguna atau pemerintah daerah. Kemudian ada pengumpulan dan persiapan dataset, yang di mana dataset yang digunakan itu berupa kajian visa regional yang diterbitkan oleh DJPB. Yang studi kasus saat ini ada DJPB Provinsi Lampung, yang mana saat ini masih berbentuk format PDF dan bersifat publik. Nah, dari format PDF tersebut dilakukan proses data sehingga dari laporan PDF tersebut kita ekstraksi menjadi teks-teks, lalu kita lakukan pembersihan data dan melakukan pembagian teks menjadi beberapa bagian atau chunking sehingga kita tidak mengambil semua bagiannya dan hanya beberapa bagian penting saja yang siap untuk dimasukkan ke sistem RAG. Setelah itu kita masuk ke perancangan sistem RAG yang di mana di sini ada arsitektur RAG-nya dimulai dari query, embedding model, vector DB, retrieval context, LLM, dan respon. Di mana query-nya itu pengguna itu mengajukan pertanyaan informasi fiskal daerah melalui chatbot Telegram dalam bahasa alami sehingga jadi sistem ini itu menggunakan Telegram karena dalam API-nya itu yang paling mudah dan gratis itu ada chatbot Telegram. Setelah di query, maka akan ada proses backend processing di mana pertanyaan diteruskan ke sistem backend yang dimana menggunakan Python untuk proses oleh pipeline RAG-nya. Kemudian dilakukan embedding query yang dimana mengubah vektor teks itu menjadi vektor yang dapat dikenali oleh model, yaitu menggunakan atau berbasis sentence transformers yang dimana kompatibel dengan Qwen, yang mana Qwen ini adalah model LLM yang kita gunakan. Kemudian masuk ke vektor database dan retrieval, yang dimana vektor query ini digunakan untuk melakukan similarity search, yaitu pencarian yang sama pada vektor database, itu menggunakan database-nya Fast atau ChromaDB, lalu menggunakan top key untuk mengambil potongan-potongan yang paling relevan aja. Kemudian masuk ke LLM generation, di mana LLM itu menggunakan model Qwen 2.5 untuk masuk jawaban yang berbasis dokumen yang cepat dan gratis. Kemudian ada response yang terakhir, yaitu jawaban akhir yang dikirimkan kembali kepada pengguna melalui chatbot Telegram yang sebagai respons sistemnya. Nah, terakhir ada perancangan evaluasi sistem yang di mana di sini ada dua evaluasi. Yang pertama ada menggunakan Geraga Score yang di mana untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas sistem, untuk menilai relevansi konteks hasil retrieval, kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Dan terakhir ada evaluasi dari sisi penggunanya yang itu menggunakan chatbot usability questionnaire. Itu guna mengukur kemudahan pengguna, kejelasan interaksi, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap chatbot yang kita buat. Kemudian masuk ke uh, materi selanjutnya yaitu kondisi sebelum menggunakan RG. Jadi sebenarnya dalam mencari informasi terkait KFR, informasi yang ada di dalam KFR itu bisa menggunakan LLM besar seperti GPT, di mana contohnya seperti ini. Di mana salah satu informasinya itu ada kondisi NTP kuartal 3 atau triwulan 3 2025 Provinsi Lampung. Nah, dalam asesan ini, ketika ditanya kepada ChatGPT, di mana dia uh, menjawab dengan informasi terbaru atau mendekati, bukan informasi langsung di triwulan tiganya, sehingga dia hanya mendekati aja. Sehingga dia akan menampilkan berita-berita atau informasi press release tanpa mengambil informasi secara langsung dari dokumen resminya atau KFR-nya. Jadi dia mengambil berita-berita atau berita-berita atau press release yang diterbitkan
bukan dari sumber resminya atau dari sumber KFR-nya, sehingga jawabannya belum tentu benar. Dan di sini terlihat dia jawabannya itu mendekati, bukan spesifik ke triwulan tiganya. Sehingga dalam salah satu contoh ini menggunakan alam bahasa itu belum tentu akurat karena bisa menimbulkan halusinasi, dan dia itu waktunya itu tidak selalu update. Jadi digunakanlah RAG untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya terkait perancangan RAG, di mana untuk pembuatan chatbot dalam informasi yang ada pada KFR atau Agen Fiskal Regional DJPB Provinsi Lampung. Saya juga terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.